Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau memberikan hari baru bagi kami. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi, salam sehat, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini untuk melakukan segala aktivitas kita. Tetapi kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Yesaya pasal 38 ayat 17. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pagi hari ini menyatakan kepada kita bagaimana Raja Hizkia sebagai orang yang percaya sepenuhnya kepada kuasa Tuhan dengan mengungkapkan pengalaman imannya. Penderitaan pahit yang dialami Hizkia telah memberikan pelajaran penting dalam hidupnya. Dalam hidup orang beriman kepada Tuhan, ia mengalami sebuah pergumulan di mana Raja Hizkia waktunya sudah ditentukan atau sudah divonis bahwa dia akan mati karena ada satu penyakit di dalam tubuhnya, yaitu penyakit bara. Bukan dokter atau tabib yang memvonis dia, tetapi Tuhan sendirilah. Tentunya kabar itu akan menghancurkan hati Hizkia. Demikian kita juga Bapak, Ibu, Saudaraku. Bila dokter memvonis bahwa hidup kita hanya sebentar lagi di tengah-tengah dunia ini karena ada satu penyakit dalam tubuh kita, pasti kita akan mengalami seperti yang dialami Raja Hizkia ini. Pasti hati kita akan hancur mendengarkannya. Dan di sini juga Hizkia merasa bingung dan merasa ketakutan. Tetapi dia memberanikan dirinya datang kepada Tuhan. Ia memberanikan dirinya berdoa kepada Tuhan untuk meminta belas kasihan, meminta anugerah Tuhan. Dan tak terduga kemurahan Tuhan itu nyata dalam kehidupan Raja Hizkia. Bahwa Tuhan mendengarkan dan Tuhan mengabulkan permohonan dia. Bahwa penyakit yang dia derita disembuhkan oleh Tuhan. Dan bahkan Tuhan juga memberikan bonus usia 15 tahun lagi kepada Raja Hizkia. Dari kisah Hizkia ini adalah bukti bahwa Allah mendengarkan doa kita. Allah dapat menyatakan anugerahnya kepada kita. Bahwa doa bukan hanyalah formalitas belaka, tetapi doa adalah komunikasi yang nyata dengan Allah. Doa kita tidak dapat mengubah kehendak Tuhan, tetapi doa dapat didengarkan oleh Allah dan Dia dapat memberikan anugerahnya bagi kita jika Dia sudah bermurah hati. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena pertolongan Tuhan itu nyata dan Hizkia rasakan di dalam kehidupannya, maka ia mengungkapkan pengalaman imannya dalam renungan harian bagi kita. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu. Hizkia pun berharap banyak orang dapat belajar percaya sepenuhnya kepada kuasa Tuhan.
Ternyata kelangsungan hidup manusia sepenuhnya hanya bergantung kepada kuasa Tuhan saja. Semua kehidupan sudah dibentuk oleh Allah. Jika tidak, maka manusia tidak memiliki kemampuan dasar untuk bertahan hidup. Maka lewat firman Tuhan hari ini, Hizkia ingin agar hidupnya menjadi kesaksian bagi semua orang percaya, termasuk kepada kita, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa orang yang setia dan orang yang percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkan dan mendengarkan doanya. Dari renungan hari ini, atau dari kisah penderitaan pahit yang dialami Raja Hizkia, boleh kita lihat pesan dalam firman Tuhan hari ini. Yang pertama dikatakan, bagi setiap orang yang percaya, kepahitan itu hanyalah sementara, tidak ada selamanya untuk mengalaminya. Yang kedua, kita perlu meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa kasih setia Tuhan terus ada dan selalu tersedia bagi orang yang percaya. Yang ketiga, penderitaan pahit juga menjadi saat yang membuktikan bagaimana kita menjadi orang yang tetap setia dan percaya kepada Tuhan dalam setiap masa. Baik waktu kita susah, baik waktu kita senang, maupun waktu kita dalam keadaan sakit, dan maupun waktu kita dalam keadaan sehat, kita harus tetap berpengharapan dan setia kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila saat ini kita sedang mengalami penderitaan, pergumulan, bahkan pahitnya kehidupan, maka yakinlah penderitaan itu akan sementara. Bila kita hari ini menghadapi duka cita, hari esok pasti kita akan menghadapi sukacita. Maka kita diajak lewat firman Tuhan hari ini untuk selalu berharap terus kepada Tuhan dan nantikan dalam iman pertolongan serta kasih setia Tuhan bagi kehidupan kita. Atau mungkin bila nanti dalam perjalanan kehidupan kita menjumpai penderitaan pahit, maka berusahalah untuk sekalipun tidak pernah berpaling dari Tuhan, tetapi selalulah berharap kepadanya, sebab kita harus percaya dan yakin kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah memulihkan penderitaan pahit di masa lalu kita, maka Dia juga akan memberikan pemulihan bagi kita dalam derita pahit yang sedang kita alami pada saat ini. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kepahitan itu hanya sementara, tetapi kasih setia Tuhan itu akan selama-lamanya ada di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada hari ini, bahwa Tuhan sudah mengingatkan kami untuk selalu percaya, menaruh harapan kepada Tuhan. Apapun yang kami alami di dalam kehidupan kami, baik susah maupun senang, baik sakit maupun sehat, kami hanya selalu berpengharapan dan percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong setiap orang yang setia dan yang percaya kepada Tuhan. Berkati kami ya Tuhan dalam hari ini untuk melakukan segala pekerjaan tangan kami. Berkati kami ya Tuhan jika dalam keadaan sakit Engkau sembuhkan, dan dalam keadaan pergumulan Tuhan menopang kami. Dalam keadaan berduka Tuhan memberikan penghiburan bagi kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.